masalah iman. Masalah iman, orang tidak peduli agama, katanya. Manusia makin tidak peduli agama, dan kemudian manusia, mereka yang peduli agama pun hanya melihatnya sekedar ibadah lahiriah. Lahiriah saja, tidak mempedulikan agama. Bahkan yang peduli-peduli itu pun hanya fokusnya pada perkara lahiriah saja. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika manusia tidak peduli pada agama, maka faktor yang kedua sebenarnya yaitu degradasi moral pasti terjadi. Banyak orang tanya iman dan perbuatan. Karena mereka baca di dalam Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati katanya. Iman tanpa perbuatan itu mati. Oh ya, lalu mereka bilang, ada yang bilang, apakah kita diselamatkan oleh perbuatan? Oh bukan, kita diselamatkan oleh iman. Tapi iman tanpa perbuatan itu mati. Di seminar hari Kamis, ada yang bertanya itu juga. Saya berkata, iman itu menghasilkan buah. Iman itu berbuah. Ya, orang mengimani sesuatu membawa efek. Efek yang sangat besar. Efek yang sangat besar. Saya mendengar cerita, ada orang yang rela istrinya mati demi menyelamatkan bayinya. Karena iman. Kenapa? Nah, dokter bilang hanya bisa pilih salah satu. Kalau ibunya selamat atau bayinya selamat. Dan tanya dia mau yang mana. Dia bilang selamatin bayinya. Jadi di istrinya bikin mati. Ya, dibiarin mati. Saya bilang jangan menikah dengan orang yang begitu. Nah, lo kenapa? Itu karena iman. Karena iman apa? Karena imannya mengimani kalau tidak dibaptis tidak masuk surga. Jadi istrinya sudah dibaptis masuk surga. Bayinya belum dibaptis. Kalau mati tidak masuk surga. Itu agak kurang bagus, itu ngingang-ngingung di atas itu gimana? Ya. Jadi itu bayinya belum dibaptis, dia bilang ya. Makanya bayinya diselamatkan supaya nanti dia dibaptis ya, baru bisa masuk surga. Ini karena iman. Jadi buah imannya itu begitu. Jadi dari iman ini mempengaruhi perbuatan, menghasilkan perbuatan. Menghasilkan moral ya. Nah, barulah bisa hal yang ketiga di sini muncul, yaitu sikap terhadap manusia akan makin bagus. Akan makin bagus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka itu kita lihat yang pertama, masalah iman. Masalah iman, kata Rasul Paulus ini tulis pada hari-hari akhir katanya, itu orang-orang tidak peduli pada agama. Tidak peduli agama. Jadi ateisme makin memuncak, makin hebat. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sifat manusia yang sebenarnya saya senang mendengar ini debat jalanan yang Cliff itu ya. Dia bilang, kenapa mahasiswa, dia banyak berdebat di kampus-kampus. Ada mahasiswa tanya, kenapa manusia sampai mau pilih menyangkali Tuhan, tidak mau percaya kepada Tuhan? Apa sebabnya? Tahu nggak jawabannya apa? Karena manusia takut dituntut tanggung jawab. Manusia takut dituntut tanggung jawab. Karena kalau ada Allah yang bermoral, maka manusia harus bermoral, sedangkan mereka mau free sex. Karena kalau ada Allah yang bermoral, maka setiap manusia harus bertanggung jawab di hadapannya. Karena manusia tidak mau tanggung jawab. Tidak rela tunduk kepada Sang Pencipta untuk mempertanggungjawabkan hidupnya. Maka sebenarnya memilih jalur menentang akal sehat diri sendiri. Untuk mengatakan bahwa tidak ada pencipta, tidak ada Allah. Itu adalah menentang akal sehat kita sendiri. Karena seharusnya manusia berpikir ya, bahwa tidak mungkin tidak ada pencipta. Dengan keindahan alam dan segala macam yang hebat ini.
Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi ini sudah dinubuatkan ya di ayat yang kedua katanya. Ya, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Nah, ada yang mempedulikan agama, ketika mempedulikan agama, tetapi di sini di ayat yang kelima dikatakan, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Secara lahiriah, ya mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya tidak.